dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau titik nemu. Untuk menghadapi problematiknya karena titik ya. Jadi ketika anak titik itu bermasalah, otomatis kita cek dulu permasalahannya apa, dan tentunya pengprosesan masalah itu ke yang bersangkutan, misalkan anak A atau B, nanti kita ajak bicara secara langsung, ditanya bagaimana kejadiannya sehingga kita bisa melakukan solusi. Terus selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Anda, terutamanya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Jadi cara mengambil keputusannya setelah kita evaluasi permasalahan-permasalahan yang muncul di anak tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan, tujuannya dengan mendapatkan informasi itu, kita bisa mengambil langkah berikutnya, yaitu tentu saja perdamaian kisah di antara yang berselisih tersebut, sehingga mereka sama-sama saling mengerti. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini, Bu? Iya. Untuk langkah-langkahnya, tentu saja kita memanggil anak yang bermasalah, kemudian kita tanya apa yang sedang terjadi, terus penyebabnya apa, terus kemudian kita komunikasikan, kita sebagai mediator atau penengah permasalahan tersebut, akhirnya nanti akan timbul atau muncul solusi yang dimana di antara kedua itu akan menemukan kenyamanan satu sama lain sehingga mereka terselesaikan masalah. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dan hal yang paling efektif mungkin itu sebagai masukan ya, atau refleksi kita sebagai pendidik. Jadi mungkin ketika anak bermasalah, contoh kecil ketika mereka bertengkar, mungkin kita kurang pengawasan sehingga mereka ketika berselisih kita tidak langsung menegur atau membuat atau mendamaikan di antara dua anak tersebut yang sedang bermasalah. Mungkin refleksi lah, refleksi dari pendidik. Dan untuk hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya tentu saja pasti ada. Tantangan mungkin yang pertama ketika anak atau peserta didik itu bermasalah, tentu saja yang muncul ketika masalah itu sudah diinformasikan ke orang tua, tentu saja orang tua pasti akan tidak nyaman banget kenapa terjadi permasalahan seperti ini, sehingga kita sebagai pendidik harus segera mengambil tindakan untuk bagaimananya melakukan tindakan berikutnya. Dan kemudian Bu Is, apakah Anda memiliki sebuah tata-cara atau jadwal gitu ya, yang jadwal tertentu yang dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya dalam bentuk atau prosedur sesuai dengan apa yang Anda jalankan? Untuk jadwal untuk pelaksanaannya tersebut, ya otomatis ketika terjadi masalah. Jadi ketika terjadi masalah, sesegera mungkin permasalahan tersebut diselesaikan, ya. Terus apabila satu atau dua kali tidak terselesaikan masalahnya, ya mungkin kita buat jadwal berikutnya. Tapi alhamdulillah selama ini ketika terjadi masalah, kita harus segera cross-check, kita harus ambil tindakan dan solusi untuk tidak masalah supaya tidak berat. Lama-lama panjang ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut? Tentu ada. Jadi pihak-pihak yang mempermudah itu tentu saja adalah guru, karena guru sebagai pendidik harus mengetahui semua yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk pengawasan terhadap peserta didik, apalagi ketika terjadi permasalahan.
lagi nih Bu sebetulnya dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Anda ambil dari petik dari pengalaman Anda pengambilan keputusan dari Eka tersebut? Coba sebelum jadi intinya pembelajaran yang Anda bisa ambil dari setiap penjelasan masalah dari Eka tersebut. Ya mungkin pembelajaran yang kita ambil itu tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa kita harus selalu memantau semua kegiatan anak, termasuk pengawasan baik itu di luar atau di dalam kelas, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Etika atau juga selama ini cara saya mengidentifikasi kasus-kasus itu yaitu dengan cara saya menyimak dulu, melihat kemudian apakah ini terkait etika atau tidak, terkait moral atau tidak. Ketika itu nanti sudah saya identifikasi, kemudian akan saya cari solusinya. Kemudian setelah saya menemukan solusi, dan itu akan saya saya jelaskan ketika kami mengadakan dikolik evaluasi, akan saya sampaikan secara umum. Tapi ketika delik etika atau moral itu sudah dilakukan berkali-kali oleh orang yang sama, itu maka akan kami panggil face to face, kemudian saya ajak bicara agar sama-sama memahami bahwa beliau telah melakukan A, B, C, dan itu sudah kesalahan kesekian kalinya dan harus ada perubahan seperti itu. Terima kasih Bu. Berarti itu nanti itu terhadap ke teman orang dewasa ya? Ya. Untuk selama ini Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebaikan? Cara saya itu ketika semua melakukan suatu kebaikan, dan itu juga suatu kebaikan, maka yang akan saya skala prioritaskan apakah itu nanti terkait dengan lembaga. Ketika hal tersebut terkait dengan menguntungkan lembaga, itu lebih baik. Tetapi jika keputusan kebaikan itu untuk salah satu sisi kebaikan hanya satu personal, itu yang mungkin akan saya kesampingkan terlebih dahulu dan akan saya dahulukan untuk yang lembaga, agar kita semua juga dapat maju bersama, baik bersama. Itu yang dinamakan satu visi misi ya, jadi kita harus sama. Nah, kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah saya adalah satu, mengamati, kemudian mendalami suatu masalah, suatu kasus, kemudian saya juga mencari referensi bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan setelah itu saya harus mengambil keputusan. Tidak secara sepihak ya, otomatis saya harus mengambil keputusan dulu, akan saya bawa ke forum, dan itu nanti kita sepakati bersama. Ketika saya mengambil keputusan A, apakah setuju atau apabila ada masukan dari teman-teman Dewan Guru jika itu permasalahan untuk lembaga, jika sudah, ayo kita laksanakan bersama. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah itu? Hal yang efektif adalah ketika itu sangat mendesak, kaitannya dengan etika yang itu sudah secara secara fisik atau secara visual dilaksanakan di depan anak-anak atau di depan orang tua wali murid, atau mungkin juga di hadapan teman-teman Dewan Guru. Nah, itu yang saya anggap itu yang paling menengah, jadi harus segera dilaksanakan, tidak berkata nanti akan saya panggil secara personal, saya ingatkan dan menyampaikan pesan. Kemudian Bu, dari hal-hal tersebut ya Bu, mungkin selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar kita. Tantangannya apa? Ya, tantangan yang terberat adalah sedikit mengesampingkan itu kan benturan hati ya, karena ada yang lebih senior dari saya secara usia, secara kematangan, secara masa kerja dan sebagainya. Itu yang harus saya kesampingkan, bahwa posisi saya saat ini adalah sebagai kepala, sebagai pemimpin, sebagai manajer. Itu yang harus saya utamakan terlebih dahulu, bahwa setelah itu saya sampaikan apa yang menjadi unek saya yang harus saya kerjakan. Maka setelah itu saya akan berbicara seperti seorang teman. Kemudian Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ada yang harus saya jadwalkan, ada yang tidak. Karena saya harus melihat masalah ini apa dulu. Kalau ini masalahnya memang sudah berulang kali, maka tidak akan ada jadwal, tapi langsung. Ketika kemudian ini masalah masih bisa ditolerir, oke, saya akan menginventarisir permasalahan dalam satu pekan, apa yang terjadi, apa yang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu pekan, maka akan saya bicarakan di akhir pekan ketika evaluasi dari kolom. Ya betul, amati dulu apa yang terjadi, baik itu secara person to person, mungkin kadang dengan lembaga dan sebagainya.
Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus itu? Kalau secara person gimana ya, mungkin secara person tidak, tetapi kan kita harus banyak membaca, kita harus banyak menyelami atau belajar dari kasus orang lain. Kemudian mungkin sekali sering ada webinar dan sebagainya, itu yang membuat referensi saya bertambah, dan saya harus bersikap bagaimana untuk mengambil suatu keputusan jika ada masalah yang ringan, sedang, dan berat. Gitu ya. Berarti banyak referensi. Iya, betul. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda saat pengambilan keputusan di rumah? Yang jelas satu, harus istiqomah, konsisten, berusaha untuk bersikap tegas, bukan tegas dalam arti tidak liar, tetapi ini untuk kebaikan bersama, jadi tegas untuk kebaikan. Terima kasih Bu Wahyu, terima kasih atas jawaban etika atau fisika moral. Selama ini cara saya mengidentifikasi kasus-kasus itu yaitu dengan cara saya menyimak dulu, melihat, kemudian apakah ini terkait etika atau tidak, terkait moral atau etika. Ketika itu nanti sudah saya identifikasi, kemudian akan saya cari solusinya. Kemudian setelah saya menemukan solusi, dan itu akan saya saya jelaskan ketika kami mengadakan di kolek evaluasi, akan saya sampaikan secara umum. Tapi ketika delik etika atau moral itu sudah dilakukan berkali-kali oleh orang yang sama, itu maka akan kami panggil face to face, kemudian saya ajak bicara agar sama-sama memahami bahwa beliau telah melakukan A, B, C, dan itu sudah kesalahan yang kesekian kalinya dan harus ada perubahan seperti itu. Terima kasih Bu. Berarti itu nanti itu kepada ke teman laporan dulu saya. Ya, Selama ini Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebaikan? cara saya itu ketika semua merupakan suatu kebaikan, dan itu juga suatu kebaikan, maka yang akan saya skala prioritaskan apakah itu nanti terkait dengan lembaga. Ketika hal tersebut terkait dengan menguntungkan lembaga, itu lebih baik. Tetapi jika keputusan kebaikan itu untuk salah satu sisi kebaikan hanya satu personal, itu yang mungkin akan saya kesampingkan terlebih dahulu, dan akan saya dahulukan untuk yang lembaga, agar kita semua juga dapat maju bersama, baik bersama. Itu yang dinamakan satu visi misi ya, jadi kita harus sama. Nah, kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah saya adalah satu, mengamati, kemudian mendalami suatu masalah, suatu kasus, kemudian saya juga mencari referensi bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan setelah itu saya harus mengambil keputusan, tidak secara sepihak ya, otomatis saya harus mengambil keputusan dulu, akan saya bawa ke forum, dan itu nanti kita sepakati bersama. Ketika saya mengambil keputusan A, apakah setuju atau apabila ada masukan dari teman-teman Dewan Guru jika itu permasalahan untuk lembaga, jika sudah, ayo kita laksanakan bersama. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Hal yang efektif adalah ketika itu sangat mendesak, kaitannya dengan etika yang itu sudah secara secara fisik atau secara visual dilaksanakan di depan anak-anak atau di depan orang tua wali murid, atau mungkin juga di hadapan teman-teman Dewan Guru. Nah,